Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendukung, memberi semangat dan doa, dan tak lupa pula teman-teman senasib seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Silva Denawati. Saya mahasiswa aktif semester 6 dari Fakultas Tadris Umum, Prodi Tadris Matematika, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, di sini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu jenis-jenis penelitian kualitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami atau to understand fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Hal ini dilakukan agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Setidaknya ada 5 jenis penelitian kualitatif, yakni biografi, fenomenologi, grounded teori, etnografi, dan studi kasus. Nah, baik, langsung saja di jenis yang pertama, yakni biografi. Secara bahasa, biografi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan grafi yang artinya penulisan, yang dirangkai menjadi tulisan kehidupan. Secara menurut istilah, yaitu sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang, mengkaji sebuah penelitian yang melandaskan dari catatan pengalaman hidup seseorang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Dalam menulis biografi, seseorang diperbolehkan menuliskan cerita hidup seseorang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal, dengan catatan memiliki data yang relevan. Metode biografi yang menjadi titik fokus utama dalam penelitian adalah kisah kehidupan keseluruhan dalam beberapa fase dari satu individu yang dianggap menarik, unik, khas, dan dianggap sangat luar biasa, sehingga layak untuk diangkat menjadi suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi, sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Tujuan dari penelitian fenomenologis ini adalah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenologi esensi dari suatu fenomena. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu penelitian. Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Fenomenologi ini berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik, yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Penelitian fenomenologi berusaha untuk mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu ada grounded teori. Penelitian grounded teori adalah suatu model dalam penelitian kualitatif yang bersifat konseptual atau teori, sebagai hasil pemikiran induktif, bukan hasil pengembangan teori yang telah ada. Grounded teori dikhususkan untuk menemukan atau menghasilkan teori dari suatu fenomena yang berkaitan dengan situasi tertentu. Situasi yang dimaksud adalah untuk keadaan ketika individu atau subjek penelitian berinteraksi langsung, mengambil bagian dan melebur proses menjadi satu terhadap suatu fenomena. Pendekatan ini pertama kali disusun oleh dua orang sosiolog, yaitu Bernie Glaser dan Anselm Strauss.
Menurut kedua ilmuwan ini, pendekatan grounded teori merupakan metode ilmiah karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriterianya yang dimaksud adalah adanya signifikansi, kesesuaian antara teori dan observasi, dapat digeneralisasikan, dapat diteliti ulang, adanya ketepatan dan ketelitian, dan bisa dibuktikan. Dengan kata lain, tujuan dari grounded theory approach adalah teorisasi data. Teorisasi adalah sebuah metode penyusunan teori yang berorientasi tindakan atau interaksi, karena itu cocok digunakan untuk penelitian terhadap perilaku. Namun, perlu diingat bahwa grounded theory merupakan metode penelitian kualitatif yang berakar pada konstruktivisme atau paradigma keilmuan, yang mencoba mengkonstruksi teori atas suatu fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan pada data empirik. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada etnografi. Etnografi merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif dan interpretasi terhadap budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penghayatan langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang diteliti. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Peneliti selalu berusaha untuk menyatu secara kultural dengan subjek penelitian yang dikaji. Usaha penyatuan ini dilakukan salah satunya dengan cara menerapkan observasi partisipatoris. Pada prinsipnya, studi dengan metode ini memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia dalam rangka pengumpulan data titik. Jadi, tak hanya observasi partisipatoris dan wawancara mendalam saja, melainkan juga penerus saran apapun termasuk dokumen berupa gambar, video, audio, buku harian, majalah, simbol-simbol aktivitas, dan segala benda yang berkaitan dengan fokus penelitian. Para ahli menyebutnya sebagai penelitian lapangan karena memang dilaksanakan di lapangan dalam latar alami. Dan jenis yang terakhir yaitu ada studi kasus penelitian. Studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi penelitian. Ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu secara mendalam. Studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer. Karakteristik dari suatu studi kasus yaitu: satu, mengidentifikasi kasus untuk suatu studi. Kedua, kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. Yang ketiga, studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran secara terperinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. Yang keempat, menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan menghabiskan waktu dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus atau beragam kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam, serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya. Dalam suatu konteks, titik tujuan studi kasus adalah untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas titik tadi. Satu kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Bagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif? Data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip atau dokumentasi. Nah, baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau materi yang disampaikan kurang maksimal. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.